Papua Nugini merupakan sebuah negara yang letaknya tidak jauh dari Indonesia. Negara ini dikenal dengan pertumbuhan ekonominya yang cepat dan kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, emas, tembaga, dan produk pertanian. Namun, di wilayah pegunungan pedalaman dan hutan hujan tropis negara persemakmuran Inggris ini, masih terjadi beberapa praktik gelap, seperti kanibalisme. Kanibalisme dalam kultur masyarakat modern merupakan suatu terminologi yang mengerikan, apalagi jika dikaitkan dengan perilaku sekelompok manusia. Fenomena ini jarang ditemukan dalam praktik budaya masyarakat terbuka. Namun, di pedalaman Papua Nugini, hidup sebuah suku primitif, bernama suku Fore, yang dalam beberapa dekade menjadi sorotan dunia terkait ritual kanibalisme. Suku Fore merupakan suku terpencil yang mempraktikkan kanibalisme sebagai ritual adatnya. Ketika ada yang mati, seluruh tubuhnya akan dikonsumsi oleh kerabat, kecuali bagian kantung empedunya yang pahit. Bagi suku Fore, kanibalisme adalah tradisi turun-temurun, sebagai bentuk penghormatan dan cinta bagi yang sudah mati. Mereka menganggap tubuh memiliki nilai yang penting, sehingga meski seseorang sudah mati, mereka memberinya penghormatan tertinggi. Suku Fore meyakini, jasad yang dikubur akan dimakan cacing, dan jika diletakkan di atas panggung akan dimakan belatung. Maka, lebih baik jika jasad dimakan oleh orang yang mencintai, daripada dimakan hewan. Mereka akan memakan jasad dari kerabat yang mati tepat di upacara pemakaman. Perempuan akan mengambil bagian otak, mencampurnya dengan pakis, dan memasaknya dalam tabung bambu. Sajian otak ini biasanya dikonsumsi oleh perempuan dan anak-anak. Laki-laki dewasa akan memanggang bagian daging dan memakannya. Bahkan tulang belulangnya pun ditumbuk untuk kemudian dimasak dan dikonsumsi. Sementara praktik kanibalisme ini berlangsung, orang-orang di suku Fore mengalami banyak kematian akibat suatu penyakit yang misterius, yang kemudian disebut penyakit kuru. Kuru diambil dari bahasa Fore, yang berarti menggigil atau gemetar. Penderita penyakit kuru kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami kehilangan kendali atas anggota tubuh mereka, salah satunya kesulitan berjalan. Lalu sistem saraf mulai sulit dikendalikan, mereka akan tertawa tanpa sebab. Karena itulah, mereka juga menyebut penyakit ini sebagai kematian karena tertawa. Penduduk setempat meyakini, penyakit ini merupakan hasil dari sihir. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada suku Fore? Pada 1950-an, peneliti menemukan fakta, setidaknya ada 200 orang per tahun yang mati karena penyakit kuru, yang ternyata disebabkan oleh praktik kanibalisme. Kondisi medis ini disebabkan oleh protein abnormal bernama prion, yang ada di dalam otak manusia. Seseorang bisa terjangkit penyakit kuru jika prion masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, penyakit ini juga bisa ditularkan jika seseorang menyentuh luka terbuka pada tubuh penderita penyakit kuru. Prion dalam otak jasad yang dimakan oleh perempuan dan anak-anak menjadi agen infeksi. Inilah alasan kenapa penyakit ini kebanyakan menjangkiti perempuan dan anak-anak di Fore, dibanding laki-laki dewasa yang kebanyakan memakan daging dari jasad. Di akhir tahun 1950, suku Fore menghentikan praktik kanibalisme, yang menyebabkan penurunan pada penyakit kuru. Namun, meskipun suku Fore sudah menghentikan praktik kanibalisme lebih dari 50 tahun, kasus penyakit kuru masih terus bermunculan, karena prion bisa memakan waktu puluhan tahun untuk menunjukkan efeknya.